Damai di hati, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali di kesempatan hari yang penuh dengan sukacita ini, orang semua boleh baku dapa melalui channel YouTube kami. Dan hari ini hari yang ditetapkan Tuhan, ada sehat, ada kuat untuk berjumpa kembali. Kami rindu tentunya untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan melalui bacaan mingguan Gereja Masehi Injili di Minahasa periode tanggal 12 sampai 18 Mei tahun 2024. Kita masih ada di bawah tema mingguan anak-anak terang, berjaga-jagalah dan saling membangunlah. Diambil dari bacaan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah juru selamat kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga karena kami hidup dalam belas dan kasihan Tuhan. Terima kasih untuk setiap karya selamat yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Hidup kami aman, terpelihara, menikmati apa yang baik, boleh melihat setiap penjagaan Tuhan. Semua sungguh hanya karena kemurahan Tuhan. Maka Bapa di sorga, di setiap waktu kami, tolonglah kami untuk hidup memuliakan-Mu. Kami butuh firman-Mu. Maka tolong kami mengerti kehendak-Mu dan boleh menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Waktu ke depan akan kami pakai dalam perenungan firman Tuhan. Tuhanlah yang menolong sehingga sungguh-sungguh firman yang diberitakan menjadi kekuatan untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini itu terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat dalam Alkitab terjemahan baru, kita akan menemukan satu perikop di sini, yaitu berjaga-jaga. Sekali lagi, perikopnya adalah berjaga-jaga. Ini akan sangat sinkron dengan tema mingguan ini. Anak-anak terang, berjaga-jagalah dan saling membangunlah. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum tentunya kita melihat perenungan hari ini dilihat dari pertanyaan MTPJ, saya pilihkan untuk bacakan kepada kita semua ada dua ayat, yaitu ayat 6 dan ayat 11. Saya bacakan. Ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, penting untuk melihat karena kita membahas kitab 1 Tesalonika, tentu kita harus lihat dulu mengenai kitab ini. Kitab 1 Tesalonika ini berbicara tentang surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara pada pasal 1 ayat 1, Paulus menyertakan nama Silwanus dan Timotius dan menuliskan alamat suratnya kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tesalonika adalah ibu kota provinsi Roma. Dia berada tepat di Makedonia, yaitu bagian utara Yunani. Tepatnya di jalan utama antara timur dan barat, terletak di jalan raya yang menghubungkan antara Roma dan Asia. Pada masa pelayanan Paulus, tapi juga teman-temannya, penduduk Tesalonika merupakan penyembah berhala dan mereka belum menjadi Kristen. Dapat kita baca contohnya dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ketika sedang dalam perjalanan misi yang kedua, Rasul Paulus dan rekan-rekannya mereka itu mendirikan gereja di Tesalonika.
Nah, setelah hanya sebentar di kota Tesalonika, pertentangan berbahaya muncul dari orang-orang yang menganggap pesan atau pengajaran Rasul Paulus ini menjadi ancaman bagi Yudaisme. Karena itu Paulus tentu harus meninggalkan mereka yang baru bertobat dan kemudian dia mengirimkan Timotius untuk kembali ke jemaat di Tesalonika dalam rangka untuk memeriksa kehidupan gereja. Ketika Timotius bergabung kembali dengan Paulus di Korintus, dia mendapat kabar baik bahwa terlepas dari adanya penganiayaan yang begitu luar biasa dirasakan oleh jemaat Tuhan di sana, Timotius ini kasih info, kasih berita, kasih kabar baik kepada Paulus bahwa orang-orang Kristen di Tesalonika mereka berdiri teguh dalam iman dan mereka turut serta dalam memberitakan Injil walaupun ya pada waktu itu di jemaat Tesalonika ada pengajar sesat yang menyebarkan ajaran menolak bahwa Yesus itu bangkit dan akan datang kembali. Nah, maka Paulus kemudian menuliskan surat ini dengan tujuan untuk mengajarkan orang Kristen agar memiliki gaya hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi juga dalam iman kepada Yesus Kristus, sehingga mereka dapat tetap memegang iman mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang bangkit kembali dan Dia Tuhan yang akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti channel YouTube kami ini supaya pada kesempatan lainnya kami akan segera membagikan renungan minggu berjalan dan Bapak Ibu Saudara tentu akan memiliki satu pandangan yang lebih mengenai tema bacaan ini. Karena hari ini khusus orang bahas menyangkut dengan pertanyaan MTPJ. Mari kita lihat sama-sama. Bapak Ibu Saudara, ada 3 pertanyaan MTPJ di minggu berjalan ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami tentang berjaga-jagalah dan saling membangunlah berdasarkan perikop 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu Saudara menjawab pertanyaan ini, saya rasa kita perlu membagi bagian bacaan ini sebagaimana yang kita baca tadi di awal dalam 2 bagian, yaitu ayat 1 sampai ayat 6 dan kemudian ayat 7 sampai ayat 11. Kenapa? Karena ayat 1 sampai 6 di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus sedang berbicara mengenai hari Tuhan yang datang seperti pencuri. Orang sering pakai istilah bahwa pencuri itu datang tidak memberitahu. Pencuri datang di waktu yang tidak diduga sehingga akan sangat berbahaya jika orang di dalam rumah dalam keadaan tertidur lelap. Pencuri datang bukan hanya membinasakan tapi mengambil segala sesuatu. Tetapi ketika Paulus memakai hal ini, dia datang dengan satu ajakan mengenai berjaga-jagalah. Artinya selalulah mawas diri, selalulah siap sedia, selalulah dalam keadaan siap kapanpun hari Tuhan itu akan datang. Ayat 3 di sini dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Justru pada saat itulah penting berjaga-jaga. Karena bisa jadi tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, digambarkan lagi. Kalau tadi seperti pencuri, yang kedua ini gambarannya seperti orang sakit bersalin yang hamil, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu keadaan ini tidak bisa ditolak. Ketika waktunya bersalin, maka dia akan merasakan yang namanya sakit bersalin untuk menuju kepada persalinan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kemudian di ayat 4 kalau kita lihat
Paulus di sini mencoba membuat perbedaan. Kamu ini kan tidak hidup di dalam kegelapan. Dia tahu ya keadaan jemaat pada waktu itu sebagaimana pengantar yang kami sampaikan tadi. Sehingga kalau hari itu datang sebagai pencuri, ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang. Tadi dia berikan gambaran, dia membuat perbedaan. Anak-anak gelap mungkin akan kaget dengan ketiba-tibaan dari hari Tuhan yang datang seperti pencuri. Tetapi kamu ini anak-anak terang. Kamu bukan orang-orang malam, orang-orang gelap. Artinya orang-orang yang masih hidup mengikuti keinginan dunia. Maka dalam iman sudah pasti kamu siap sedia. Sudah pasti kamu berjaga-jaga. Di sini dikatakan di ayat 6, maka baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain. Siapa orang-orang lain ini? Ini menunjuk kepada orang-orang gelap. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, yang mengikuti cara hidup dunia, yang melihat bahwa tidak mungkin Tuhan akan datang, yang mungkin menolak kesaksian pemberitaan, yang mengikuti pengajaran para pengajar sesat bahwa dia tidak akan datang kembali, yang mungkin berpikir oh masih lama kok dia mau datang itu, sehingga tidak apa-apa menikmati hidup dalam pesta pora, kemabukan dan sebagainya, hawa nafsu dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kata berjaga-jagalah menunjuk orang ini manusia, orang cuma ciptaan. Kita percaya kepada Allah, Allah yang datang di dalam Yesus Kristus. Dia lahir, dia hidup, dia berkarya, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dia berjanji dia akan datang kembali. Ketika kita percaya kepada dia, maka kita harus tahu bahwa setiap perkataannya adalah kebenaran. Dan kalau dia bilang aku datang segera, tugas kita cuma satu. Tidak usah pikirkan seperti ayat 1 bilang, kapan DP waktu. Dalam hikmat Tuhan pun kita dituntun untuk yang penting adalah menghasilkan kehidupan sebagai anak-anak terang. Yang punya buah, yang siap, sedia, yang mau berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan datang, Tuhan dapati. Kita hidup setia di dalam Dia. Kapanpun Tuhan datang, kita akan siap sedia. Ketika dia bertanya kepada kita apa yang telah kita perbuat, ketika dia mau memisahkan antara domba dan antara kambing, kita orang-orang yang siap. Apapun yang akan terjadi, ketika sangkakala itu dibunyikan, dalam momen seperti apapun kita siap sedia. Kemudian ada kata membangunlah. Bangunlah di sini. Saling membangunlah, artinya ini menjadi suatu ajakan dan nasihat yang kalau kita baca di sini, tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar. Cara untuk sadarnya harus berbaju sirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, karena kita sudah beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ayat 10, dia yang sudah mati, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Penekanannya adalah bukan pada upaya yang dapat dilakukan manusia, tetapi keselamatan adalah anugerah di dalam namanya. Maka orang yang percaya kepadanya sudah pasti hidupnya ini dipenuhi dengan iman dan kasih sebagai responnya. Karena dia diselamatkan dengan cuma-cuma di dalam darah Yesus. Dan dia sudah pasti hidup berjaga-jaga. Penekanannya sekali lagi adalah apakah kita hidup percaya kepadanya. Percaya artinya apa? Menyerahkan seantero kehidupan kita ke dalam tangannya. Inilah yang diminta oleh Rasul Paulus. Karena itu, baku kasih nasihat. Nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu. Artinya, kita yang telah diberi banyak dalam pengajaran dan pengetahuan, kita pun terpanggil untuk mengajak, memberi pemahaman kepada orang lain. Artinya, kita yang diberikan Tuhan iman dalam menghadapi berbagai pergumulan di tengah dunia, kita diberi tanggung jawab juga untuk dapat menopang, mendoakan, mendukung orang-orang
di sekitar kita untuk dapat memiliki kesaksian iman yang sama. Lewat apa? Keteladanan yang telah kita tunjukkan. Maka kata bangunlah hanya akan berfungsi kalau kita sendiri, rohani kita, sudah bangun. Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang mau kasih bangun orang kalau orang letak tidur? Maka bagi saya, ketika pertanyaan pertama ini ditanyakan, bagi saya saling membangunlah, membangunlah ini adalah satu ajakan, satu perintah yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang Kristen yang sudah bangun, oleh orang-orang percaya yang rohaninya bangun. Kita tidak dapat membuat orang untuk mengasihi, sedangkan kita saja tidak mengasihi. Itu sama dengan orang data sonom, saya bangun orang, mustahil. Karena itu kita lebih dulu yang perlu bangun. Maka hidup keteladanan dalam kesaksian iman membuat kita sekali lagi berjaga-jaga dan boleh mau kasih bangun itu orang lain. Untuk apa bangun? Berjaga-jaga. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit dan dia berkata dia akan datang kembali dan itu benar adanya. Ya, itu saja. Ini tentu menjawab ya berbagai pengajaran sesat di sekitar mereka yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan Yesus tidak akan datang kembali. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang harus dilakukan orang percaya dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali? Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus ketika menyampaikan syarat untuk mengikuti dia cuma bilang begini, ikutlah aku, pikulah salib, sangkal diri, ikutlah aku. Salib siapa? Itu salib kita. Penderitaan, pergumulan, tantangan. Yang ada hidup Kristen yang dijamin, yang tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Kita akan menemui berbagai salib dalam bentuk kuk yang harus kita pasang. Tetapi harus yakin juga kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan karena sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat perlu kita lakukan? Hal yang paling pertama adalah mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Hidup percaya yang sungguh-sungguh. Hidup percaya yang tidak ragu akan masa depan, yang punya pengharapan dalam iman. Hidup percaya yang menghidupi, bukan cuma sekedar kepada kita dialamatkan bahwa engkau orang Kristen, engkau orang percaya. Tidak segampang itu Bapak Ibu Saudara. Orang percaya bukanlah satu akibat pasif dari kita yang telah Kristen. Orang percaya itu seharusnya nampak lewat hidup yang sungguh-sungguh berserah penuh kepada Dia. Menyerahkan totalitas kehidupan kita kepadanya. Hidup percaya adalah tahu bahwa perkataan Yesus adalah kebenaran. Sehingga kita akan menantikan kedatangannya kembali dengan berjaga-jaga. Dia datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Dia tidak memberitahu kepada siapapun kapan, bagaimana, kapan model waktunya, sedang bagaimana keadaan kita pada waktu itu, sehingga tugas kita hanya satu, menyiapkan pelita. Itu ibaratnya kita hidup dalam iman dan kita setia dalam tanggung jawab kita sebagai ucapan syukur kita. Kalau kita mengasihi orang liya atau nyanda, karena itu wujud tanggung jawab kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Dia dengan segenap hati, mengasihi sesama, hidup di dalam keyakinan bahwa kita dipakai untuk menjadi alatnya. Maka apa yang kita lakukan? Menghidupi iman percaya. Iman percaya yang bukan cuma sampai di mulut, tetapi nyata dalam perbuatan, sikap hidup, pikiran, perasaan yang tertuju memuliakan nama Tuhan. Berjaga-jaga kata no? Ya. Perlu seperti apa? Orang kalau ada orang mau datang, misalnya ya, di satu gereja ada tamu yang datang, orang akan bersiap sedia. Apalagi kalau tamunya ini nyanda kasih tahu jam berapa mau datang. Sudah pasti orang akan bersiap sedia. Oh, siap jo semua supaya pas datang setinggal musim panas, tinggal mau masak tuh makanan, rampa-rampa apa semua siap juga. Tempat duduk semuanya debu-debu setiap hari dibersihkan, diatur dengan baik untuk menyambut Dia yang akan datang. Apalagi ini Dia Tuhan, Raja di atas segala raja.
hakim yang adil. Dia juru selamat kita. Dia akan datang kembali. Kalau dia datang kembali, kontorang tidak siap, tak kage. Kage pas dia datang, ada pelsus yang sementara mabuk. Kage pas dia datang, ada pelayan khusus yang tidak menjaga kesucian dalam keluarga. Siapa yang akan tahu? Jangan tunda untuk kembali kepada Tuhan. Itu kabar baik bagi kita semua. Hari ini ketika firman Tuhan ini diberitakan, apapun keadaan kita, saatnya bagi kita untuk mengambil langkah awal dalam pertobatan yang sungguh. Sehingga kita akan tetap siap kapanpun dia datang kembali. Tinggalkan dosa. Hidup dalam iman percaya kepada Tuhan. Percaya yang bagaimana? Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Oke, hal yang ketiga, jelaskan sikap hidup anak-anak terang dan anak-anak gelap pada masa kini. Gampang dapat lihat, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak terang namanya terang kan, sama dengan ini orang udah bikin video. Di sini ada cahaya, ada terang sehingga saya boleh baca Alkitab, saya boleh melihat keadaan di sekitar, saya boleh melihat layar screen ini dan kemudian membagikan video. Anak-anak terang dia tidak akan takut ketika dilihat. Nampak semuanya, terbuka semuanya di hadapan Tuhan. Terbuka dalam arti apa? Karena dia tahu, dia kok mengasihi bukan cuma di mulut. Tuhan tahu sampai kedalaman hati. Ketika dia berbuat baik, dia melakukannya dengan tanggung jawab iman kepada Tuhan, bukan hanya pada orang-orang tertentu. Ya, itu anak-anak terang. Anak-anak terang adalah sebutan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Maka hidupnya berbuah bagi nama Tuhan. Anak-anak terang kesukaannya adalah kabar baik. Anak-anak terang akan meninggalkan dosa. Anak-anak terang membenci dosa. Anak-anak terang dia bergaul dengan banyak orang, tapi dia tidak suka bergaul dengan dosa. Dia akan benci kepada dosa, tapi dia merangkul orang-orang di sekitar untuk dapat membangun mereka. Anak-anak terang DP kata-kata adalah penuh kasih dan penuh dengan buah-buah kebaikan. Anak-anak terang kemana dia melangkah, dia menuju pada kehendak Tuhan. Anak-anak terang apa yang dia pikirkan adalah sesuatu yang boleh dipertanggungjawabkan dalam iman kepada Tuhan. Anak-anak terang dia bekerja, dilihat atau tidak dilihat, dia sungguh-sungguh bekerja. Anak-anak terang bukan cuma sembarang pakai stola, tapi dia melakukannya dalam tanggung jawab iman. Sebaliknya, anak-anak gelap, biasanya kalau digelap susah dapat lihat. Kalau digelap sesuatu itu akan samar-samar adanya. Sehingga sikap hidup anak-anak gelap sudah ketahuan. Dia akan menjadi orang yang bermuka dua, yang kalau tidak ada keuntungan material mungkin dia akan jadi jahat. Sebaliknya dia akan baik hanya pada orang tertentu saja. Anak-anak gelap kesukaannya adalah apa yang ditawarkan dunia. Dia hidup dalam keinginan dunia, masih suka bamabo, padahal sudah pelayanan. Masih suka rokok, padahal dia sudah hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Dia masih suka ada di klub-klub malam, padahal dia selalu ada sebagai bagian terdepan dari singers, kantoria, worship leader dalam pelayanan dan gerejanya. Dia punya sisi gelap kehidupan. Dia kadangkala menyembunyikan diri dan berpikir, aduh masih lama kok hidup, mau nikmati, mau senang-senang dulu. Dan kesenangan itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Boleh ganti-ganti pasangan, gampang kalau bahu gelding orang, yang penting tidak dapat tahu. Yang semua yang dia pikir, tidak dapat tahu, hancuri doi persembahan, nyandak kelola uang kas dengan baik, itu kehidupan anak-anak gelap. Tidak mau ketahuan, siapa lempar pencuri kung suka dapat tahu. Ya, anak-anak gelap berbeda dengan anak-anak terang. Intinya anak terang, dia tahu hidupnya sudah ditebus dengan darah Kristus, maka dia mau bikin yang terbaik. Anak-anak gelap, dia tahu dirinya sudah ditebus oleh Kristus, tapi kadangkala dia masih berpikir apa? Nanti dia mau bertobat, atau bahkan dia belum mengenal Kristus. Sehingga anak-anak gelap ini masih betul-betul hidup di dalam dosa. Orang petugas, anak terang, mau panggil anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Sekali lagi, benci DP dosa, jangan benci DP orang. Rangkul mereka untuk menjadi anak-anak terang.
yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu aja dulu untuk hari ini. Nanti terang bagikan di renungan, Bapak Ibu boleh cek Patong ke channel YouTube. Bapak Ibu kalau berkenan boleh subscribe, kemudian nanti akan muncul notifikasi, boleh klik lonceng situ supaya muncul notifikasi. Mungkin besok atau lusa terang posting renungan ini, nanti kami bagikan segera ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau sangat baik. Kami percaya bahwa anugerah selamat yang Kau kerjakan membuat kami ada dan menikmati hidup sampai saat ini. Kami tidak mau sia-siakan apa yang Tuhan buat. Kami mau hidup sebagai anak-anak terang yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah setiap pendengar sehingga boleh membangun PA di setiap jemaat masing-masing, menjangkau setiap anggota jemaat dalam pelayanan yang maksimal, memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai baku dapat ulang di renungan MTPJ Minggu Berjalan. Terus baca Alkitab, terus setia dalam pelayanan, tetap jadi anak-anak terang yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan damai di hati.